Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, nama saya Adisti Arisma Utami, dan 3 teman saya yaitu Emiliana Ratnasari, Titin, dan Hermanus Steven. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu bab 8 tentang persamaan dan pertidaksamaan trigonometri dan bab 9 rumus-rumus trigonometri. Yang pertama kami akan membahas tentang bab 8 yaitu persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Yang pertama adalah pengertian trigonometri. Pengertian trigonometri. Trigonometri dari bahasa Yunani, trigonon sama dengan 3 sudut dan metro sama dengan mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Ada banyak aplikasi trigonometri, salah satunya adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dan geografi untuk menghitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit. Bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara, dan angkasa. Teori musik, akustik, optik, analisis pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis atau medical imaging farmasi, kimia, teori angka seismologi, meteorologi, oseanografi, berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat dan geodesi, arsitektur, fonetika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, teknik sipil, grafik komputer, kartografi, kristalografi. Fungsi trigonometri adalah hal yang sangat penting dalam sains, teknik, arsitektur, dan bahan farmasi. Persamaan trigonometri, persamaan dasar. Yang pertama adalah sin X derajat sama dengan sin A derajat. X sama dengan A ditambah K 360 derajat, atau X sama dengan dalam kurung 180 dikurang A ditambah K 360 derajat, kuadran 1 atau 2. Yang kedua, cos X derajat sama dengan cos A derajat. X sama dengan A ditambah K 360 derajat, atau X sama dengan min A ditambah K 360 derajat, kuadran 1 atau 4. Yang ketiga, tan X derajat sama dengan tan A derajat, X sama dengan A ditambah K 360 derajat. Keterangannya, K sama dengan bilangan bulat. Catatan, jika ada persamaan cos X sama dengan sin A, cot X sama dengan tan A, sec X sama dengan cosec A, dan sebaliknya. Salah satu diubah menjadi dalam kurung 90 dikurang A derajat. Contoh, cos X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos dalam kurung 90 dikurang A derajat. Persamaan trigonometri yang berbentuk sin X derajat sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X derajat sama dengan A. Yang pertama, sin X derajat sama dengan A diubah menjadi sin X derajat sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos X derajat sama dengan A diubah menjadi cos X derajat sama dengan cos alfa. Yang ketiga, tan X derajat sama dengan A diubah menjadi tan X derajat sama dengan tan alfa. Persamaan trigonometri berbentuk sin PX derajat sama dengan A, cos PX A derajat, dan tan PX derajat sama dengan A. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat melakukan terlebih dahulu dengan mengubah persamaan trigonometri tersebut menjadi persamaan trigonometri dasar atau sederhana. Baik, jadi saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Persamaan trigonometri yang memuat jumlah atau selisih sinus atau kosinus. Yang pertama, sin A ditambah sin B sama dengan 2
sin pangkat 1 dalam kurung A plus minus B, cos pangkat 1 dalam kurung A minus B. Yang kedua, sin A min sin B sama dengan 2 cos pangkat 1 dalam kurung A plus minus B, sin pangkat 1 dalam kurung A min B. Yang ketiga, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos pangkat 1 dalam kurung A plus minus B, cos pangkat 1 dalam kurung A min B. Yang keempat, cos A min cos B sama dengan 2 sin pangkat 1 dalam kurung A plus B plus minus B, sin pangkat 1 dalam kurung A min B. Persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, A sin pangkat 2 X derajat ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, A cos pangkat 2 X derajat ditambah B cos X derajat ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, A tan pangkat 2 X derajat ditambah B sin X derajat ditambah C sama dengan 0. Bentuk lain dari persamaan trigonometri. Dalam penyelesaian persamaan trigonometri, perlu mengubah bentuk persamaan trigonometri yang diberikan menjadi bentuk persamaan trigonometri kuadrat yang melibatkan rumus-rumus trigonometri dasar, rumus trigonometri sudut, rangkap, dan rumus lainnya. Misalnya, pada persamaan umum trigonometri. 1. A cos X ditambah B sin X sama dengan C, di mana C sama dengan K cos dalam kurung X dikurang alfa dengan K sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Persamaan lengkapnya A cos X sama dengan B sin X dan sama dengan K cos dalam kurung X dikurang alfa sama dengan C. Syarat agar persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C mempunyai jawaban adalah C pangkat 2 lebih kecil sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ketidaksamaan trigonometri. Persamaan trigonometri memuat fungsi trigonometri yang peubah sudut yang belum diketahui. Hanya berlaku pada beberapa interval dari peubah sudut. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu ketidaksamaan trigonometri, maka digunakan pertolongan garis bilangan atau sketsa grafik fungsi trigonometri. Rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih. Dua sudut. Sin dalam kurung alfa plus beta dan sin dalam kurung alfa minus beta. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari satuan titik P terletak pada lingkaran sehingga OP sama dengan 1. POS sama dengan alfa plus beta. QOT sama dengan OQR sama dengan QPR sama dengan alfa. Cos alfa plus beta dan cos alfa minus beta. Rumus cos alfa plus beta dan cos alfa minus beta dapat kita tentukan dengan cara yang hampir sama seperti rumus sinus di atas. Namun, karena rumus sinus sudah kita peroleh, akan lebih mudah jika kita gunakan konsep sudut relasi, kuadrat I. Cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin dalam kurung 90 derajat min dalam kurung alfa plus beta. Cos
dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin dalam kurung 90 derajat min alfa min beta. Cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat min alfa cos beta min cos dalam kurung 90 derajat min alfa sin beta. Cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Tan dalam kurung alfa plus beta dan tan dalam kurung alfa min beta. Dan tan dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa plus beta cos dalam kurung alfa plus beta sin dalam kurung alfa plus beta cos dalam kurung alfa plus beta. Tan dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta cos alfa cos beta min sin alfa sin beta dikali 1 cos alfa cos beta 1 cos alfa cos beta sin alfa sin beta ditambah cos alfa. Cos alfa sin beta cos alfa cos beta min sin alfa sin beta dikali 1 cos alfa cos beta 1 cos alfa cos beta. Tan dalam kurung alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta 1 min tan alfa tan beta tan alfa plus tan beta 1 min tan alfa tan beta. Rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Dalam materi trigonometri, selain ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, untuk menghitung nilai suatu sudut yang tidak termasuk sudut istimewa, juga terdapat rumus trigonometri suatu rangkap. Seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus sudut rangkap juga digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri untuk suatu sudut dalam kurung, utamanya untuk bukan sudut istimewa. Tanpa alat bantu hitung seperti kalkulator atau tabel. Rumus sudut rangkap fungsi sinus. Bahasan pertama adalah rumus sudut rangkap fungsi sinus. Persamaan sudut rangkap untuk fungsi sinus dapat dinyatakan melalui sebuah persamaan, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Rumus sudut rangkap sinus dinyatakan dalam rumus berikut. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Rumus sudut rangkap fungsi kosinus. Ada 3 rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai sudut rangkap kosinus. Ketiga rumus untuk sudut rangkap fungsi kosinus diberikan seperti 3 persamaan berikut. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos 2 alfa min 2 sin pangkat 2 alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2 alfa. Yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 cos pangkat 2 alfa min 1. Rumus sudut rangkap fungsi tanggen. Ketiga adalah bahan rumus sudut rangkap untuk fungsi tanggen. Terdapat sebuah persamaan yang menyatakan persamaan sudut rangkap fungsi tanggen. Rumus sudut rangkap
sinus dinyatakan dalam rumus berikut. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa 2 tan alfa tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan 2 alfa. Rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Dalam materi trigonometri, ada rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus sudut rangkap. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung nilai suatu sudut yang tidak termasuk sudut istimewa. Selain itu, rumus trigonometri juga memiliki rumus trigonometri sudut pertengahan, seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut serta rumus sudut rangkap. Rumus trigonometri sudut pertengahan juga digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri suatu sudut, atau utamanya untuk bukan sudut istimewa, tanpa alat bantu hitung seperti kalkulator atau tabel. Contoh sudut yang termasuk sudut istimewa adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh sudut yang bukan merupakan sudut istimewa adalah 75 derajat, 105 derajat, dan lain sebagainya. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Rumus untuk 2 sin alfa cos beta. Kita ingat kembali rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut untuk sinus dan kosinus. Sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin dalam kurung alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta plus sin dalam kurung alfa plus beta plus sin dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos. Beta kita peroleh 2 sin alfa cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta ditambah sin dalam kurung alfa min beta. Rumus untuk 2 cos alfa sin beta. Sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin dalam kurung alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta min sin dalam kurung alfa plus beta dikurang sin dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Kita peroleh 2 cos alfa sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta dikurang sin dalam kurung alfa min beta. Rumus untuk 2 cos alfa cos beta. Cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Cos dalam kurung alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta ditambah cos dalam kurung alfa plus beta plus cos dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 cos alfa min cos B. Kita peroleh 2 cos alfa cos B beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta plus cos dalam kurung alfa min beta. Rumus untuk 2 sin alfa sin beta. Cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Cos dalam kurung alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta min cos dalam kurung alfa plus beta dikurang cos dalam kurung alfa min beta sama dengan negatif 2 sin alfa sin beta. Kita peroleh negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta dikurang cos dalam kurung alfa min beta. Rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Yang pertama, sin dalam kurung alfa plus beta
ditambah sin dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Sin dalam kurung alfa plus beta dikurang sin dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Cos dalam kurung alfa plus beta ditambah cos dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 cos alfa cos beta. Cos dalam kurung alfa plus beta dikurang cos dalam kurung alfa min beta sama dengan negatif 2 sin alfa sin beta. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.